Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Kita tahu Anda. bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, dan kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang terjadi menjelang haji wada. Ya, menjelang haji wada. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah hajinya Abu Bakar sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berhaji. Kemudian juga diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah bersama Abu Musa al-Asy'ari, dan juga wafat Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di akhir bulan Dzulqa'dah tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi amir haji, ya, agar kaum muslimin bisa berhaji. Sementara Rasulullah SAW tidak berhaji, beliau tetap di kota Madinah untuk berdakwah dan juga untuk menanti kedatangan para utusan-utusan yang ingin mengikrarkan Islam mereka, yang ingin bertanya tentang Islam. Maka Nabi menetap di kota Madinah. Orang-orang pada masuk Islam berbondong-bondong. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat manusia datang masuk Islam dengan bondong-bondong. Di antara sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji ketika itu. Salah satu sebab. Sebab kedua, sebab yang paling utama, Nabi tidak berhaji karena Nabi tidak ingin ketika haji ada orang-orang musyrik juga ikut haji. Ya, ketika itu Mekah masih didatangi oleh orang-orang musyrikin dan mereka berhaji. Nah, kalau mereka berhaji, bisa saja mereka melakukan hal-hal kesyirikan. Ya, bisa saja mereka mengusap berhala-berhala, ya. Atau bisa saja mereka berhala sudah dihancurkan. Ya, bisa saja mereka tuaf dalam kondisi telanjang, karena di antara kebiasaan mereka adalah tuaf dengan telanjang, sebagaimana sudah kita sebutkan. Kalau mereka umrah atau haji tawaf tidak mendapatkan baju baru atau tidak dipinjamkan baju oleh penduduk kota Mekah, maka mereka akan tawaf telanjang, laki-laki maupun perempuan. Hanya saja perempuan lebih suka tawaf telanjang di malam hari. Lebih suka tawaf telanjang di malam hari. Laki-laki tidak peduli pagi, siang, sore, malam. Kalau tidak dapat baju, mereka tawaf telanjang. Lagi pula mereka juga bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan, sebagaimana talbiyah mereka kalau sedang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, tidak ada ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki, ya, yang tamlikuhu, kecuali sekutumu yang kau memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Ini lafal kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW mendengar, sebagaimana hadis Ibn Abbas ketika dalam Sahih Muslim, ketika Nabi mendengar orang-orang musyrikin mereka tawaf sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka Nabi mengatakan wailakum qad, sudah cukup, jangan tambahin lagi. Tapi ternyata mereka tambah, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak, kecuali sekutumu yang kau memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Nah, Nabi tidak ingin kalau dia berhaji timbul hal-hal seperti ini. Ada syirik lah, ada maksiat lah, telanjang di Ka'bah, ya. Maka Nabi ingin disterilkan kalau bahasa kita, agar Nabi kalau haji tahun depan sudah steril. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar, ya, untuk berhaji, ya, untuk berhaji, dan Nabi nanti akan mengirim Ali bin Abi Thalib untuk memberi pengumuman radhiyallahu taala anhu. Maka keluarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan 300 orang berhaji, dan Rasulullah SAW mengutus 20 badanah, 20 onta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disembelih di sana, ya. Qalladaha wa ash'araha, maka di onta-onta Nabi tersebut dikasih qalaid, yaitu kiladah, semacam kalung yang sebagai petanda ini onta ini milik Allah, akan disembelih di sana. Wa ash'araha, dan Rasulullah juga melakukan isy'ar. Isy'ar itu punuknya dilukai sedikit sehingga keluar darahnya, kemudian darahnya diusap-usapkan di punuknya
sebagai tanda bahwasanya unta ini tidak boleh diganggu, unta ini akan disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di Mina. Ya. Kemudian dan Abu Bakar membawa 5 ekor onta. Nabi SAW 20 ekor onta, adapun Abu Bakar 5 ekor onta. Maka ketika Abu Bakar sudah berjalan menuju kota Mekah dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, maka turunlah surat Bara'ah, itu surat Taubah, Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memberi pengumuman, ya, kepada orang-orang ketika itu, ya, di hari Nahar, bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri. Yani bara'atun minallahi wa rasulil ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya. Allah berlepas diri, memutuskan hubungan dari pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin yang telah melakukan perjanjian dengan kalian. Jadi Rasulullah SAW masih punya perjanjian dengan orang musyrikin untuk tidak berperang, untuk gencatan senjata, untuk saling damai, ya. Tetapi ketika turun surat Bara'ah, Rasulullah suruh melepaskan perjanjian tersebut, ya. Nah, tapi Abu Bakar sudah terlanjur jalan. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memberikan pengumuman. Kapan? Yaumul Hajjil Akbar. Wa adhanu minallahi wa rasulihi ila nasi yaumul Hajjil Akbar anna Allah bari'u minallahi wa anna Allah bari'u minal musyrikin wa rasuluh. Ya, ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia yaumul Hajjil Akbar, yaitu Hajjil Akbar maksudnya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar pada tahun 9 Hijriah ketika itu. Ketika Abu Bakar sudah di tengah jalan menuju Mekah, tiba-tiba dia mendengar suara onta Rasulullah SAW, mempunyai suaranya khas. Onta Nabi namanya Al-Qaswa. Rasulullah SAW menyangka, Abu Bakar menyangka Rasulullah SAW menyusul. Ternyata Ali bin Abi Thalib naik onta Nabi SAW. Maka Abu Bakar bertanya, Amirun anta am Rasul? Kau diutus oleh Nabi sebagai Amir, menggantikan posisiku, atau kau hanya utusan dari Rasulullah SAW? Faqala Ali, la, bal Rasul. Tidak, wahai Abu Bakar, aku tidak diutus untuk menggantikan engkau, tetapi aku diutus sebagai utusan Rasulullah SAW. Ini ada surat buat kamu, buat engkau. Wadafa ilahi kitab Rasulullah SAW fa ammarhu alal mausim. Maka ternyata ada surat dari Nabi menegaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin rombongan jamaah. Dan juga ada perintah Ali kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberi pengumuman kapan ketika tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumul Hajjil Akbar, yaitu Yaumun Nahar. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terus melanjutkan perjalanan bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka pun melaksanakan ibadah haji. Nabi tidak ikut itu tahun 9 Hijriah. Nabi haji tahun 10 Hijriah, tahun depan. Baru kemudian awal tahun ke-11 Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka ketika hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, qama Aliyun fa'adzana, maka Ali radhiyallahu anhu pun berdiri, kemudian dia beri pengumuman. Jadi adzanun minallahi wa rasulihi ila nasi yaumul hajjil akbari anna Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya, di antara pengumuman yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ada 4 perkara. Yang pertama, la yahujjanna ba'da hadzal 'ami musyrik. Setelah ini tidak boleh ada seorang musyrik lagi yang hajian. Enggak ada lagi. Ini terakhir orang musyrik tahun ini hajian. Rasulullah SAW sekarang sudah terlanjur ada perjanjian dengan mereka. Tahun depan enggak ada lagi. Mekah, Ka'bah harus steril. Tidak ada orang musyrik hajian. Mau hajian masuk Islam dulu. Yang kedua, wala yatufu bil baiti uryanun. Di antara pengumuman, tidak boleh lagi ada yang tawaf dalam kondisi telanjang. Tahun depan enggak ada lagi. Sekarang silakan mau telanjang urusan kalian. Tahun depan enggak ada lagi orang tawaf dengan telanjang. Saya ingatkan kembali kenapa mereka tawaf telanjang, bukan apa-apa, tapi mereka melakukan bid'ah. Bid'ah tersebut mereka merasa baju yang mereka pakai ini sudah digunakan untuk maksiat, tidak pantas untuk tawaf. Sehingga mereka kalau sudah sampai di Mekah, mereka harus cari baju baru, beli baju baru untuk mereka pakai, rida dan izar, ya, atasan dan bawahan untuk tawaf. Mereka tidak mau tawaf dengan baju yang sudah pernah mereka gunakan untuk maksiat. Nah, kalau mereka tidak dapat baju baru, tidak punya uang misalnya, mereka minta pinjam kepada ahlu Makkah, disebut dengan hummus, yaitu ahli orang-orang yang spesial. Mereka minta kepada ahli Mekah untuk dipinjamkan baju. Kalau ternyata tidak dapat pinjaman baju, maka mereka tawaf telanjang. Dan itu kebiasaan mereka. Artinya seakan-akan mereka membanggakan tawaf dengan telanjang karena tawaf dengan kemurnian, dengan kebersihan, gampangannya mungkin ada syubhat di kepala mereka, tapi itu semua bid'ah.
Akhirnya Nabi SAW tidak mau. Nabi mengatakan, suruh kasih pengumuman, wala yatufu bil baiti uryanan. Tidak ada lagi nanti orang telanjang yang tawaf. Wa yadkhulul jannata illa mu'min. Pengumuman juga, dan tidak akan masuk kecuali orang beriman. Jelas. Orang muslim masuk surga. Non muslim non surga ya. Muslim surga. Non muslim non surga. Non surga di mana? Ya di neraka ya. Yang keempat, man kana lahu ahdun fa ahdu ila muddati. Barang siapa yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin dari kaum musyrikin yang punya perjanjian damai sampai waktu ditentukan, fa ila muddatihi, maka sampai kepada waktu tersebut. Wa man lam yakun lahu ahdun, yang tidak punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, fa ajaluhu arba'atu ashhur. Ya. Maka waktu dia 4 bulan. Silakan dia ke Makkah selama 4 bulan. Fa idza madhatil arba'atu ashhur fa inna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Kalau sudah 4 bulan, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri. Tidak ada perjanjian damai. Tidak ada perjanjian damai. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya, juga mengutus Abu Hurairah bersama Ali bin Abi Thalib untuk berikan pengumuman tersebut. Ya, maka mereka pun berteriak di Arafah, di Mina, di masyair tempat-tempat pelaksanaan haji. Mereka beri pengumuman. 4 perkara tadi. Pokoknya enggak ada lagi orang musyrik haji yang tahun depan, enggak ada lagi yang tawaf telanjang, bahwasanya surga hanya untuk orang beriman. Yang keempat, yang punya perjanjian damai, maka dilanjutkan sampai waktunya. Jatuh temponya kalau selesai enggak diperpanjang. Yang tidak punya perjanjian damai ada waktu 4 bulan untuk membenahi diri. Setelah itu tidak ada ya namanya Allah berlepas diri dan Rasulnya berlepas diri. Qala Abu Hurairah berkata, kuntu ma'a Ali bin Abi Thalib haitsu ba'atha Rasulullah SAW ila ahli Makkah bi bara'ah. Aku bersama Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk menyampaikan sikap bara'ah berlepas diri. Ya. Kunna nunadi, kami berteriak, annahu la yadkhul jannata illa mu'min. Tidak ada yang masuk surga kecuali yang beriman. Kami teriak. Kasih pengumuman di sana sini. Tidak ada yang di Mina, di Arafah, karena orang musyrik juga hajian. Saya sering sampaikan, orang musyrik mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, buktinya mereka tawaf, buktinya mereka hajian, buktinya mereka memperhatikan Ka'bah karena mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Itu satu. Ya, hanya saja mereka beribadah dengan kesyirikan. Yang kedua, hanya saja mereka tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja mereka tidak mengakui Al-Qur'an dari Allah. Tapi Allah itu ada, mereka akui. Makanya mereka haji. Maka perlu ada pengumuman, pokoknya tahun depan enggak ada lagi musyrik haji. Dan tidak bisa masuk surga kecuali orang beriman. Tidak ada orang telanjang yang tawaf lagi. Ya, yang punya perjanjian damai lanjutkan, yang tidak punya kasih waktu 4 bulan. Kata Abu Hurairah, fa kuntu unadi hatta sahila sauti. Ya, aku berteriak sampai habis suaraku, sampai suaraku serak, sampai habis. Habis suaraku karena berteriak-teriak beri pengumuman. Dengan demikian, maka kesyirikan dengan ritual-ritualnya selesai. Mekah menjadi steril, tidak ada lagi kesyirikan di Mekah, patung-patung sudah dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada lagi ritual kesyirikan di kota Mekah. Jadi yang pertama haji adalah Abu Bakar tahun 9 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dia punya 2 uzur. Uzur pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurusi tamu-tamu yang datang. Yang kedua, Nabi tidak ingin berhaji kalau ada orang musyrikin. Kemudian kita masuk pada tahun 10 Hijriah. Nabi SAW masih menanti kedatangan para wufud, para utusan-utusan. Ya. Kemudian Nabi mengutus anak buahnya, para sahabat untuk menyeru kabilah-kabilah Arab untuk masuk Islam. Juga mengutus mereka untuk mengajari kabilah-kabilah Arab. Benar-benar Nabi fokus dakwah ketika itu. Ya, sambil menunggu tahun depan untuk haji. Di antaranya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ilal Yaman, ke arah Yaman. Dan Nabi menyuruh kedua sahabat ini, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, untuk mengajarkan orang-orang Al-Quran dan mengajarkan agama mereka. Dan masing-masing diarahkan ke tempat yang berbeda. Ya. Adalah Mu'adz bin Jabal diutus ke arah atas dari Yaman di areal kota Adan. Adapun Abu Musa al-Asy'ari diutus bagian bawah, ya, di daerah bawah, yaitu bagian selatan. Ya. Kemudian Nabi pesan kepada mereka berdua ketika mereka berangkat bersama. Yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berdua saling memudahkan. Jangan membuat lari masyarakat, mudahkanlah masyarakat. Wa la tu'assira, jangan repotkan mereka.
jangan susahkan mereka. Basyira, berilah kabar gembira kepada mereka, wala tunafir, jangan buat mereka lari. Ini wasiat Nabi karena mereka akan berdakwah. Dan antara yang mereka adalah ahlul kitab. Jadi jangan sulitkan, jangan persulit. Jangan buat mereka lari. Kemudian kata Nabi, wa tatawa'a wa la takhtalifan. Hendaknya kalian saling mengalah dan jangan berselisih. Ini wasiat yang indah dari Nabi SAW kepada dua dai ini. Kata Nabi, tatawa'a wa la takhtalifan. Hendaknya kalian bersama-sama saling mengalah dan jangan berselisih. Dan ini perlu dicamkan bagi seluruh dai ketika mereka dalam bekerja sama, saling mengalah. Saling mengalah. Selama ini perkara ijtihadiyah, saling mengalah ya. Jangan berselisih. Jangan nyinyir sana nyinyir sini. Kalau perkara ijtihadiyah tidak perlu kita besar-besarkan ya. Karena kalau sudah yang di atas berselisih, para dai berselisih, maka pasti ada gap di bawahnya. Apalagi masing-masing punya pengikut. Ini hanya membuat kekacauan. Ini disenangi oleh setan. Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kalau manusia secara umum disuruh mengucapkan kata-kata yang terbaik, apalagi para dai di antara mereka. Hendaknya mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling menasihati, bukan saling nyinyir, saling menjatuhkan ya, merendahkan ya, membuat orang lain tertawa kepada mereka, mengejek mereka. Ini perkara yang tidak benar ya. Kalau kita bantai-bantai ilmiah tidak perlu kemudian membuat bahan olok-olokan, enggak. Saudara kita ya. Kalau kita kepada ahlul bidah saja kita begitu, apalagi kepada sesama ahlu sunnah ya. Maka seorang waspada, jangan sampai terikut dengan syaitan. Ya, kalau ada ustadznya seperti itu tinggalkan, enggak usah diikuti ya. Enggak usah diikuti. Lihat Nabi pesan kepada Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal. Tatawwa'a wa la takhtalifah. Hendaknya saling mengalah, jangan berselisih. Saling mengalah, jangan berselisih. Ya, selama ini perkara ijtihadiyah, ya saling mengalah sudah. Enggak usah ribut. Tapi di antara faedah dari kisah ini ya, bagaimana Rasulullah SAW menyuruh agar mereka berdua berdakwah dengan lembut ya, agar orang-orang tidak kabur ya. Dan juga Rasulullah menyuruh mereka untuk mengajarkan Al-Quran. Ini penting tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ya. Abu Musa al-Asy'ari ya, ketika hendak pergi, dia bertanya kepada Nabi SAW. Ya Nabi Allah, karena dia akan berdakwah, dia harus mengerti tentang masalah hukum. Ada problem yang jadi masalah di sana, kebiasaan masyarakat minum khamr. Bagaimana dihadapi? Dia bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ardana biha syarabun minasyair yuqalu lahu al-mizru wa syarabun minal asal yuqalu lahu al-bid'u. Ya Rasulullah, bagaimana di sana di tempat kami ada orang biasa minum minuman tradisional yang terbuat dari gandum, disebut dengan al-mizru ya. Subhanallah. Saya di Madinah sering minum nabith dari gandum, enak. Sebelum jadi alkohol tentunya. Sebelum jadi khamar tentunya. Difermentasi sebentar kemudian lezat ya. Lezat dari gandum ya. Kalau dari fermentasi beras belum pernah ya. Tapi kalau dari gandum saya sering minum dan dijual di sana. Tapi tentunya tidak memabukkan kalau sudah fermentasinya berlebihan, maka jadi bukan nabith lagi tapi jadi khamr. Nah, di sana di Yaman kata Abu Musa al-Asy'ari, orang-orang di sana punya minuman tradisional yang mereka fermentasikan sampai menjadi khamr, terbuat dari syair dari gandum, namanya al-mizru. Kemudian juga mereka punya minuman tradisional terbuat dari madu, mereka fermentasi sehingga menjadi khamr, namanya al-bid'u. Bagaimana dengan minuman tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Perhatikan ada faedah yang indah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis-hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, beliau berkata, Ibnu Hajar, wa qad dalla ba'tsu Abi Musa al-Asy'ari ila al-Yaman ala annahu kana aliman fatinan hadhiqan. Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari menunjukkan dua orang ini orang cerdas, dan Abu Musa al-Asy'ari termasuk orang yang alim, diutus untuk dakwah, harus punya ilmu. Karena akan berhadapan dengan orang-orang di sana banyak tentang hukum-hukum. Enggak ada WhatsApp dulu, enggak ada telepon, enggak ada sarana komunikasi. Yang diutus harus orang pintar. Kalau enggak nanti kacau ya.
Nggak sempat mau nanya sama Nabi, gimana cara nanya, susah. Harus nunggu kirim surat mungkin berapa minggu atau berapa bulan baru kembali lagi 2 bulan. Sementara permasalahan banyak, dia harus ngerti hukum-hukum, ngerti ilmu waris, banyak ilmu zakat, dia ngerti. Maka dia adalah seorang yang alim, fatin, orang yang cerdas, hadik. Ya. Walaula dzalika lam yuwallihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imara. Kalau tidak demikian tentu Nabi tidak akan menyuruh dia menjadi amir di sana. Jadi penguasa di daerah sebelah sana. Walau kana fawwadha al-hukma li ghairi lam yahtaj ila tawsiyati bima wasahu bihi. Ya. Kalau ternyata ada yang ditugaskan selain Abu Musa, tentu dia tidak akan berikan wasiat kepada Abu Musa dengan wasiat tersebut. Artinya yang diutus cuma Abu Musa dan Mu'adz. Kemudian yang menakjubkan, setelah Rasulullah SAW wafat, lidzalika itamada alaihi Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Ya, maka tetap dilanjutkan Umar menjadikan Abu Musa tetap berhukum di sana, menjadi hakim di sana, menjadi qadhi atau menjadi amir di sana. Utsman pun demikian, Ali pun demikian. Ammal khawarij war rafid, adapun orang-orang khawarij dan orang rafidah, fata'anu fihi, maka mereka mencela Abu Musa al-Asy'ari. Wa nasabu ila al-ghaflah, dan mereka menuduh Abu Musa al-Asy'ari bodoh. Mereka Abu Musa al-Asy'ari bodoh, dibodoh-bodohin sama Amr bin Al-As. Mereka buat kisah palsu tentang tahkimul hakamain. Ketika terjadi perselisihan antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali, terjadilah perang Siffin sampai akhirnya terjadi perdamaian ketika mereka sepakat masing-masing mengutus hakam perwakilan. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengirim Amr bin Al-As. Kemudian disebutkan pada pertemuan tersebut Abu Musa dibodoh-bodohin sama Amr bin Al-As. Ini tidak benar. Abu Musa bukan Asy'ari, bukan orang bodoh. Dia orang cerdas. Dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan Umar, Utsman dan Ali ya. Utsman dan Ali. Tidak sebagaimana pernyataan orang Khawarij dan orang Rafidhah yang bodoh-bodohkan Abu Musa al-Asy'ari. Adapun wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal pada tahun 10 Hijriyah, ya. Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Jadi waspadalah, mereka Yahudi dan Nasrani, mereka punya ilmu. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya seorang punya senjata ketika diutus pada golongan tertentu, dia harus mengerti tentang audiens ya, bagaimana kondisi audiens. Dia harus menyiapkan. Tidak semua audiens dianggap sama. Ngomong sama anak kecil sama dengan orang besar. Ngomong sama anak sekolahan mahasiswa sama dengan orang di pasar, beda. Ngomong sama penguasa dengan rakyat dianggap sama, ini enggak benar. Enggak benar. Harus tahu kondisi audiens. Makanya disebut ada namanya di antara ilmu al-basirah, ilmu yang dimiliki oleh seorang dai adalah tentang ahwal mad'uin, tentang kondisi-kondisi audiens beda-beda. Ketika di negeri Yaman banyak orang-orang Yahudi atau Nasara, maka ahlul kitab, Rasulullah ingatkan kepada sallallahu alaihi wasallam, ingatkan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab, wahai Mu'adz, kau akan mendatangi kaum ahlul kitab, waspadalah ya. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Jika kau datang kepada mereka, serulah mereka untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya mereka belum Islam. Ya, mereka kalau meninggal tidak mengucapkan syahadatain masuk neraka jahanam. Yahudi dan Nasara, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sungguhnya orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik di neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Datang orang liberal mengatakan semuanya di surga. Semuanya di surga, ngapain Rasulullah ngutus Mu'adz, capek-capek aja, kurang kerjaan. Kirim surat ke Heraklius supaya masuk Islam, kirim surat kepada Muqawqis supaya masuk Islam. Nabi kurang kerjaan. Semua agama benar, kenapa Nabi mesti dakwah? Enggak perlu dakwah, semuanya agama benar kok. Tentunya Nabi melakukan ini karena semua agama salah. Liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Nabi berdakwah agar semua agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyembahan terhadap selain Allah, tidak ada kesyirikan. Oleh karenanya Nabi menyuruh Mu'adz untuk mendakwai ahlul kitab tersebut agar mereka masuk Islam. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka taat kepada engkau wahai Mu'adz untuk mengucapkan syahadatain, fa akhbirum anna Allah farada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu aja yang wajib sehari semalam. Ini semakin dalil bahwasanya selain itu tidak ada yang wajib. Perhatikan pembahasan kita tentang salat sehari semalam. Kalau salat tahunan atau salat gerhana yang lainnya maka ada khilaf di kalangan para ulama. Salat Id misalnya wajib atau sunnah, ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib maupun sunnah. Tetapi kalau berbicara tentang salat ritual 5 hari dalam sehari semalam, yang wajib cuma 5 waktu. Selainnya tidak ada yang wajib. Mau witir, 2 rakaat fajar, rawatib, salat tahiyatul masjid,
Ini semua tidak ada yang wajib, yang berulang tiap hari. Yang wajib hanyalah lima waktu. Apalagi ini adalah diutus oleh Mu'adz tahun ke-10 Hijriah. Sebentar lagi Nabi meninggal. Tidak ada mansukh lagi ya, karena sebentar lagi Nabi SAW meninggal. Yang wajib cuma salat 5 waktu. Fa innahum ata'ulaka bidzalik. Kalau mereka taat kepada engkau, fa akhbir man Allah qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka taat mau salat, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat. Sedekah maksudnya zakat wajib. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Diambil buat kepentingan mereka sendiri, yang kaya diambil dikembalikan kepada fakir miskin. Ya. Diambil untuk dikembalikan kepada fakir miskin. Makanya kalau zakat sebaiknya dibagikan kepada orang-orang sekitar ya, orang-orang miskin tersebut melihat orang kaya. Apa di antara fungsi zakat? Fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kepiluan hati orang-orang miskin. Orang miskin tidak perlu dengki kepada orang kaya. Orang miskin tidak perlu hasad kepada orang kaya karena dia tahu orang kaya ini akan membagi kalau sudah waktunya. Ya, dia akan membagi sehingga tidak ada kedengkian dari hati orang miskin, tidak ada kepiluan hati mereka, tidak ada hasad karena mereka tahu orang-orang kaya ini bertanggung jawab, mereka akan kasih zakat kepada orang miskin. Oleh karenanya zakat bagus dibayar kepada orang kaya, orang miskin sekitar kita. Ya, kalau sudah berlebihan baru kita lempar ke daerah luar. Makanya dikatakan di sini shadaqatun tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Diputar kepada mereka sendiri ya, pada penduduk Yaman. Fa inhum ata'ulaka bidzalik. Kalau mereka taat untuk bayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka waspadalah engkau dari harta yang mulia. Karaim jamak dari karimah, yaitu nafisah, yaitu harta yang paling berharga. Kalau kamu ngambil zakat mereka, wahai Mu'adz, jangan ngambil zakat yang hewan yang paling bagus. Misalnya onta 5 ngambil 1. Misalnya jangan ambil yang paling kambing 40, ambil 1. Jangan ambil yang paling bagus, enggak, ambil yang sedang-sedang aja. Hati-hati. Kalau kau mengambil yang paling bagus, mereka bisa jadi jengkel. Wattaqi da'watal mazlum, berarti kau zalimi mereka. Kalau kau sudah zalimi mereka, waspalah dengan doa mereka. Fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Sungguhnya doa orang yang dizalimi tidak ada hijab perantara antara dia dengan antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah dikabulkan. Hati-hati kita menzalimi orang. Dia mungkin berdoa sekarang, ya Allah binasakan si fulan. Dia telah menghina aku, dia telah menzalimi aku. Taib. Mungkin dikabulkannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tapi akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Ya, dakwanya orang zalimi mengerikan. Dan orang yang menzalimi kadang dia jatuh tanpa dia sadari. Dia terjatuh, dia mulai terpuruk, mulai terhina, mulai terendahkan terus pelan-pelan. Dan dia merasa itu normal, dia merasa itu natural. Bukan, padahal itu adalah hukuman dari Allah. Saking Allah begitu lembutnya menjerumuskan dia, dan itu akibat doa orang yang dia zalimi, dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Sebagian orang-orang musyrikin, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Sungguh kami telah menyiksa memberi hukuman kepada orang-orang musyrikin, famastakanu li rabbihim. Mereka tidak tunduk kepada Allah. Subhanallah, mereka sekarang kan perkara biasa, natural, alami, ada musibah ini, ada musibah ana, musibah itu, enggak ada masalah ya. Ini bahayanya. Oleh karena waspada dengan doa orang yang jangan zalimi orang lah, jangan zalimi orang apapun, jangan jatuhkan harga dirinya, jangan berbohong atas namanya, jangan ngada-ngadain asal nuduh sembarangan. Diberikan harga diri tidak gampang, jangan ambil hartanya, jangan tumpahkan darahnya, jangan lukai tubuhnya. Ini semua nanti ada urusan di akhirat kelak. Kemudian di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata Mu'adz, "Akhir ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wada'tu rijli fil gharzi." Akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku meletakkan kakiku ya di atas pijakan untuk naik onta, Rasulullah berkata, wasiat terakhir. Setelah wasiat ini Rasulullah berkata, "Ya Mu'adz, ahsin khuluqaka linnas." Wahai Mu'adz, indahkan akhlakmu terhadap orang-orang. Kenapa? Karena Mu'adz akan diutus sebagai dai. Dia akan berhadapan dengan berbagai macam model manusia, pembangkang, ada yang ngeyel, ada yang baik, maka perbaiki akhlakmu. Perbaiki akhlakmu. Seorang dai berusaha menjaga akhlaknya, ya, penuh kekurangan, tapi berusaha menjaga tulisannya, berusaha menjaga lisannya, berusaha menjaga akhlaknya, jangan cepat emosi, jangan mudah terprovokasi, jangan termudah dibisik-bisiki, ya. Semua dipikir dengan apa? Dengan baik. Bukan ada sesuatu kemudian
teriak-teriak di medsos ya. Tenang, tenang. Taib. Ketika Mu'adz akan pergi, maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz. Mu'adz sudah naik di atas ontanya, Rasulullah berjalan sambil melepaskan Mu'adz. Subhanallah. Ini pertemuan terakhir Mu'adz dengan Nabi SAW. Nabi melepaskan Mu'adz. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Wahai Mu'adz, bisa jadi setelah tahun ini kau tidak akan bertemu dengan aku. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Bisa saja kau akan melewati masjidku dan melewati kuburanku. Fabaka Mu'adz, maka Mu'adz pun baka jasha'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Mu'adz pun menangis karena harus berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW, thumma altafata Rasulullah SAW nahwal Madinah. Kemudian Rasulullah SAW balikkan wajahnya kota Madinah. Rasulullah SAW berkata, inna awlan nasi bi al-muttaqun. Orang yang paling utama denganku, yaitu mendapatkan syafaatku, mendapatkan perhatianku adalah orang yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu. Siapapun orangnya dan dimanapun dia berada. Ya. Ini orang yang paling dekat dengan Nabi yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, maka demikian juga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa. Yang kisah terakhir pada malam hari ini tentang wafatnya Ibrahim ibn Rasulullah. Wafatnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 10 tanggal 10 Rabiul Awal 10 Hijriyah ya di rumah ibu susuannya namanya Ummu Saif. Umurnya ketika itu 16 bulan, masih kecil 16 bulan. Dan Ibrahim adalah putra dari Nabi dan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah budak Nabi yang Nabi gauli kemudian punya anak Ibrahim. Dan Nabi sangat sayang kepada Ibrahim karena Nabi tidak punya laki-laki. Anak sudah pada meninggal. Anak laki-laki dulu meninggal sebelum Nabi jadi Nabi itu Abdullah dan Qasim. Atau Qasim dan Abdullah. Setelah itu anak-anak Nabi Ruqayyah meninggal. Kemudian di antaranya Zainab juga meninggal, Ummu Kulthum juga meninggal. Nanti tinggal anak dua, Ibrahim dengan Fatimah. Nanti Ibrahim juga meninggal, baru terakhir Fatimah setelah Nabi meninggal. Jadi Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Ini anak laki-laki dan anak Nabi sudah pada meninggal dunia. Ternyata si kecilnya juga meninggal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, kata beliau, dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qain. Kami masuk ke rumah Abu Saif, yaitu bapak susuan dari Ibrahim, dari putra Nabi, dan dia adalah pandai besi Al-Haddad. Wa kana dhi'ran li Ibrahim, dan dia adalah bapak susuannya. Fa akhadha Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalu wa syammahu. Rasulullah SAW ambil putranya, Rasulullah SAW cium, Rasulullah SAW cium-cium dia, sangat sayang kepada putranya. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalik. Kemudian setelah berapa lama Rasulullah sering jenguk anaknya tersebut, tiba-tiba Ibrahim sakit, wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, dan dia menggeliat ingin sakratul maut, ingin keluar ruhnya. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu tadrifan, maka kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf ada di situ, berkata, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Auf innaha rahmah, wahai ibnu Auf, ini air mata adalah rahmat, tanda kasih sayang. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Rasulullah SAW bersabda, innal aina tadma, sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Wal qalba yahzan, sungguhnya hati ini sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak berucap kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia, ada sahabat yang berteriak, Usamah bin Zaid, sedih berteriak ya. Maka Rasulullah SAW berkata, laisa hadza minna, ini bukan dari golongan kami. Ya, laisa li sarikhin hadzun.
Tidak boleh teriak-teriak ketika terjadi musibah. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Al-qalbu yahzan. Orang hati boleh sedih. Wal ainu tadma. Mata boleh menangis. Wala naqulu ma yuqdhibu ar-rabb, dan kita tidak melakukan, tidak berkata apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Adapun teriak-teriak tidak boleh. Itu menunjukkan engkau tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mungkin seorang menunjukkan bela sungkawa. Kita bela sungkawa, kita tidak seperti agama lain yang mungkin seperti teriak-teriak, malah menunjukkan teriak-teriak itu semakin bangga, jambak-jambak rambut, teriak-teriak meratapi di depan banyak orang, nangis-nangis seperti seakan-akan kehilangan segalanya. Ini kadang mereka bangga melakukan itu. Islam tidak. Ini boleh seperti ini. Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah kemudian nampar-nampar pipinya, robek-robek bajunya, menyuruh-nyuruh suran jahiliyah. Tidak. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna Ibrahim ibni." Sungguhnya Ibrahim adalah putraku. Wa innahu mata fi thadyi, dan dia meninggal di pangkuanku. Subhanallah. Wa innahu ladzi raini tukmilani rada'ahu fil jannah, dan dia nanti masuk surga dan akan ada dua bapak susuan dan ibu susuan yang akan menyempurnakan susunya di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu sampai 2 tahun. Karena umur dia ketika itu baru 16 bulan. Kemudian Ibrahim dikuburkan di Baqi', ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Mata Ibrahim ibnu Rasulullah wa huwa ibnu 16 syahran." Ya, bahwasanya Ibrahim meninggal umurnya 16 bulan, ya, bersatu tahun 4 bulan. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudfana bil Baqi', maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar anaknya tersebut dikuburkan di Baqi'. Ketika Ibrahim meninggal dunia, qadarullah, terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari ketika Ibrahim putra Nabi meninggal dunia. Maka terjadi isu, orang-orang mengatakan, sebagian orang mengatakan, inna man kasafat li mauti Ibrahim. Mereka bilang matahari terbenam, matahari gerhana gara-gara wafatnya putranya Ibrahim. Karena mereka suatu hal yang wajar. Mereka kata ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Tuhan, anaknya meninggal, tidak ada salahnya Allah bikin gerhana. Kata mereka ini gerhana gara-gara wafatnya Ibrahim. Maka Nabi SAW kemudian sholat khusuf, sholat gerhana. Setelah selesai sholat khusuf, Rasulullah membantah persangkaan tersebut. Rasulullah SAW berkata, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bukanlah gerhana tersebut terjadi, gerhana matahari maupun gerhana rembulan, bukan terjadi karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuha fad'u wa sallu hatta tanjaliya. Jika kalian melihat gerhana, maka solatlah, berdoalah sampai gerhana tersebut hilang. Rasulullah solat, ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ya. Jadi ini seandainya Rasulullah mengajarkan khurafat, ini kesempatan Nabi untuk berkhurafat. Lihat anakku mati, tatkala orang semakin percaya sama Nabi. Tapi Rasulullah tahu ini tidak benar. Rasulullah utusan Allah, ini sekedar biasa. Tidak ada kaitannya dengan gerhana, tidak ada kaitannya dengan kejadian di alam. Subhanallah, tauhid, ya. Dan bagaimana kalau kita lihat umat terdahulu, mungkin mereka mengkait-kaitkan, oh ini berarti ada begini. Nabi SAW sederhana, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, ini tidak ada kaitannya dengan ini semua. Ini cuma gejala alam. Ya, kalian bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighfar, ya, bukan terkait dengan lahirnya seorang atau wafatnya seorang. Kemudian Rasulullah SAW salat gerhana, ya. Tadi nasihat setelah salat. Ketika Rasulullah salat gerhana, ada yang terjadi ketika itu dengan salat gerhana sebagaimana kita tahu. Rasulullah SAW sempat maju dan Rasulullah sempat mundur, ya. Rasulullah SAW mundur, maka saf-saf juga ikut mundur. Tsumma ta'akhkhara wa ta'akhkharatis sufuf khalfahu hatta tahaina. Rasulullah mundur, orang salat, para sahabat ikut salat. Rasulullah ikut mundur, mereka juga mundur, ya. Sampai kami sudah dekat dengan barisan para wanita, ya. Kata Abu Bakar, hatta taha ila nisa. Rasulullah mundur, kami pun mundur, ya, sampai mendekati saf wanita. Tsumma taqaddama wa taqaddama an-nasu ma'ahu. Rasulullah maju, orang pun ikut maju. Hatta qama fi maqami fansarafa hinan saraf. Ya, maka
Rasulullah sholat lama sampai ketika Rasulullah selesai matahari sudah terang kembali. Rasulullah berkata setelah itu, "Ya ayuhan nas, innamas syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah." Wahai manusia sekalian, sungguhnya rembulan dan matahari adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Dan ini dua tidak terjadi gerhana karena kematian seorang. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta tanjaliya. Kalau kalian melihat ada gerhana apapun, maka salatlah sampai hilang gerhana tersebut. Ya. Ma min syai'in tu'adunahu illa qad ra'aitu fi salati hadhihi. Apa saja yang kalian janjikan aku telah melihat pada salatku ini. Rasulullah dibukakan banyak hal ketika salat gerhana tersebut. Laqad ji'a bin nar, Rasulullah diperkenalkan neraka jahanam. Wa dzalikum hina ra'aitumuni ta'akhartu makhafata an yusibani min lafhiha. Aku diperkenalkan neraka maka aku mundur. Aku khawatir apinya mengenaiku. Hatta idza ra'aitu fiha sahibal mihjan yajurru qasbahu fin nar. Aku melihat ada orang sahibul mihjan, itu orang punya tongkat, dia mencuri di Ka'bah. Orang lagi tawaf dia curi. Aku lihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Wa kana yasrikul hajj bi mihjanihi. Dia mencuri jemaah haji dengan tongkatnya, dia ambil, dia tarik barang-barang orang. Ketika ditangkap, kenapa kau ambil barang? Maka fa in futina lahu, kata Nabi, kalau dia ketahuan dia berkata inna ma ta'allaqa bi mihjani. Ini tadi barangnya kecantol tongkat saja, tongkatnya sepertinya ada bengkoknya. Ini kecantol doang ya. Wa in ghufila anhu dhahabi, kalau orang lupa dia bawa lari. Sebenarnya jemaah haji dicuri sama dia ya. Dan dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ra'aitu fiha sahibal hirra allati rabatatha falam tat'amha wa lam tada'ha ta'kul min khashashil ardi hatta matat ju'an. Aku lihat juga ada seorang wanita sahibatul hirra yang punya kucing, yang dia ikat kucingnya, dia tidak kasih makan. Tidak dilepas untuk cari makan sendiri ya, makan serangga-serangga khashashil ard, dan juga tidak dikasih makan hatta matat ju'an, sampai kucing tersebut mati karena kelaparan. Rasulullah lihat dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Mengerikan ya. Ini yang pertama zalim kepada orang, yang kedua zalim kepada hewan. Dua-duanya masuk neraka. Ya, hati-hati ibu-ibu yang melihara kucing, hati-hati kalau nggak bisa melihara lepas saja kucingnya ya. Jangan pelihara-pelihara itu nggak dikasih makan sampai mati ya. Tsumma ji'a bil jannah, kemudian datangkan surga kepadaku, wa dzalikum hina ra'aitumuni taqaddamtu, waktu kalian lihat aku maju itu aku melihat surga. Hatta kumtu fi maqami, sampai aku berdiri di sini. Walaqad madatu yadi wa ana uridu an tanawala min thamarihi litanzuru ilaihi. Aku hampir-hampir ingin mengambil, ini perkara yang menakjubkan ya, perkara yang orang lain tidak lihat tapi Nabi lihat, ditampakkan bagi Nabi. Sampai aku ingin mengambil buah yang ada di surga agar kalian bisa lihat buah tersebut. Tsumma badali alla af'al, aku kemudian nampaknya aku tidak melakukannya. Ya, ini semua terjadi ketika Nabi salat gerhana dengan salat yang sangat panjang. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana petunjuk Nabi ketika mengalami musibah ya. Nabi sudah banyak mengalami musibah Nabi sangat banyak, karena demikianlah konsekuensi dari seorang yang bertakwa. Semakin bertakwa maka ujiannya semakin berat. Lihat Nabi diuji dengan wafatnya anak-anaknya ya. Makanya ketika ada seorang wanita meratap di kuburan karena anaknya meninggal, Rasulullah mengatakan, "Ya hadhi ittaqillah wasbiri, wahai fulana bertakwalah dan bersabarlah." Wanita tersebut marah, dia mengatakan, "Ilaika anni, pergilah engkau, jangan nasihati saya. Innaka lam tusab bi musibati." Kau sih tidak tahu rasanya kalau musibah seperti saya. Dia bilang gitu sama Nabi. Akhirnya Nabi pergi. Ada yang kasih tahu, fulana, ummu fulan, tadi itu Nabi. Maka dia pun lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau." Kata Nabi, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sabar yang sungguhnya adalah tatkala hantaman yang pertama. Sabar yang paling utama adalah di hantaman yang pertama ya. Dia tidak tahu bahwasanya Nabi SAW lebih diuji daripada dia. Dia mungkin anaknya baru satu meninggal. Nabi anaknya semuanya meninggal kecuali Fatimah. Anaknya 6 semuanya meninggal. Kecuali Fatimah meninggal setelah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW boleh menangis, boleh bersedih. Itu ujian sifat manusiawi, itu rahmat kasih sayang. Tetapi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pada pekan depan, masih menjelang haji wada ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan kepada para jamaah Masjid Tarbiyah Cilani rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.